Di sudut sebuah desa terpencil bernama Desa Harapan, hidup seorang pria sederhana bernama Pak Budi, usianya sekitar 45 tahun, dengan tubuh yang mulai rentak karena kerja keras bertahun-tahun sebagai buruh tani. Setiap hari, ia bekerja di sawah milik orang lain untuk menghidupi istri dan kedua anaknya, Siti dan Arman. Rumahnya sederhana, berdiri di atas tanah beralaskan bambu tua, berdinding anyaman yang mulai lapuk, dan beratapkan daun rumbia yang bocor ketika hujan deras turun. Meski hidup serba kekurangan, Pak Budi selalu percaya bahwa keberkahan hidup datang dari hati yang ikhlas. Ia memiliki kebiasaan yang mungkin dianggap aneh oleh sebagian orang, menyisihkan sebagian kecil dari penghasilannya untuk bersedekah, kadang berupa uang Rp1.000, kadang sebungkus nasi, atau bahkan sekadar membantu tetangga tanpa imbalan. "Ayah, kenapa kita tetap memberi padahal kita sendiri sering kekurangan?" tanya Arman suatu hari. Dengan polosnya, Pak Budi tersenyum, mengusap kepala anak sulungnya, dan menjawab, "Nak, memberi itu bukan soal banyak atau sedikit, ini soal hati. Kalau kita menolong orang lain dengan ikhlas, Allah akan mengganti rezeki kita dengan cara yang tidak pernah kita duga." Kehidupan Pak Budi berjalan dalam ritme yang sama setiap harinya, bekerja keras di sawah, pulang dengan hasil yang pas-pasan, namun tetap menyisihkan untuk bersedekah, hingga suatu hari, musibah besar menimpa Desa Harapan. Hujan deras mengguyur tanpa henti selama berminggu-minggu, menyebabkan banjir besar yang melanda seluruh desa. Sawah-sawah terendam, panen gagal total, dan banyak rumah penduduk rusak berat, termasuk rumah Pak Budi. Pak Budi kehilangan satu-satunya sumber penghidupan. Dalam kondisi terpuruk itu, ia justru semakin giat membantu tetangganya yang mengalami nasib serupa. Ia membantu memperbaiki rumah-rumah yang roboh, mengantarkan makanan yang ia miliki, dan bahkan memberikan selimut kepada keluarga yang membutuhkan. "Budi, kau ini bagaimana?" tegur Bu Mirna, salah satu tetangganya. "Rumahmu sendiri rusak, keluargamu juga butuh makan, tapi kau malah sibuk membantu kami." Pak Budi hanya tersenyum dan menjawab, "Kesulitan ini bukan untuk diratapi. Dengan membantu orang lain, hati saya jadi lebih kuat dan tenang. Saya percaya, Allah tidak akan meninggalkan kita." Kebaikan hati Pak Budi menyentuh banyak orang. Beberapa tetangga yang masih memiliki sedikit tabungan mulai bergotong royong untuk membantu keluarga Pak Budi. Bahkan, seorang kenalan dari pasar memberikan tawaran pekerjaan tambahan kepada Pak Budi sebagai pembuat kerajinan tangan dari bambu. Tawaran itu diterima Pak Budi dengan penuh semangat. Meski tidak memiliki pengalaman, ia belajar dengan cepat. Setiap malam, setelah pulang dari sawah, ia duduk di depan rumahnya, mencoba membuat anyaman bambu menjadi keranjang atau tikar. Hasil karyanya mulai dijual di pasar lokal dan mendapatkan respons positif. Tidak hanya itu, seorang pedagang di pasar menyarankan Pak Budi untuk mencoba menjual hasil kerajinannya ke kota. Pak Budi pun memberanikan diri membawa hasil karyanya ke sebuah pasar besar di kota terdekat. Di sanalah ia bertemu dengan seorang pengusaha bernama Pak Hasan, yang kebetulan sedang mencari produk unik untuk toko oleh-olehnya. Pak Hasan sangat terkesan dengan kualitas kerajinan Pak Budi. Ia memesan dalam jumlah besar dan memberikan saran untuk meningkatkan desain dan kualitas produknya. Pak Hasan juga memberikan bantuan modal agar Pak Budi bisa membeli bahan baku lebih banyak. Dengan modal dan dukungan dari Pak Hasan, usaha Pak Budi mulai berkembang. Ia merekrut beberapa tetangganya untuk membantu memproduksi kerajinan tangan. Rumah sederhana Pak Budi berubah menjadi bengkel kecil tempat warga desa bekerja bersama-sama. Dalam waktu beberapa tahun, usaha Pak Budi tumbuh pesat. Produk kerajinannya tidak hanya dijual di pasar lokal, tetapi juga mulai diekspor ke luar negeri. Nama Pak Budi menjadi terkenal sebagai pengusaha sukses yang memulai usahanya dari nol. Meski kini hidupnya sudah jauh lebih baik,
Pak Budi tidak pernah melupakan masa-masa sulitnya. Ia tetap rajin bersedekah, bahkan dalam jumlah yang lebih besar. Ia membangun sekolah gratis untuk anak-anak di desanya, mendirikan masjid, dan memberikan beasiswa kepada anak-anak yang tidak mampu. Sedekah itu seperti menanam pohon, kata Pak Budi dalam sebuah acara syukuran. Awalnya kecil, tapi jika kita rawat dengan ikhlas, pohon itu akan tumbuh besar dan memberikan manfaat bagi banyak orang. Kisah Pak Budi menjadi inspirasi bagi banyak orang, bukan hanya di desanya, tetapi juga di luar sana. Media lokal bahkan meliput kisah hidupnya, menceritakan bagaimana seorang buruh tani miskin bisa menjadi pengusaha sukses berkat kerja keras, doa, dan keajaiban sedekah. Ketika ditanya apa rahasia kesuksesannya, Pak Budi menjawab dengan rendah hati, "Semuanya karena Allah, saya hanya berusaha menjalani hidup ini dengan sebaik-baiknya. Saya yakin, ketika kita memberi dengan tulus, Allah akan membalasnya dengan cara yang tidak pernah kita sangka." Desa Harapan yang dulunya terpencil kini menjadi lebih maju berkat usaha kerajinan tangan Pak Budi. Banyak warga yang awalnya menganggur kini memiliki pekerjaan tetap di pabrik kecil miliknya. Desa itu pun dikenal sebagai sentra kerajinan bambu yang berkualitas tinggi. Kehidupan Pak Budi kini penuh dengan keberkahan. Namun, ia tetap rendah hati dan bersahaja. Ia selalu mengingatkan anak-anaknya untuk hidup sederhana dan berbagi dengan sesama. Harta itu hanya titipan, katanya kepada Arman dan Siti. Yang benar-benar akan kita bawa nanti adalah amal kebaikan kita. Kisah ini membuktikan bahwa keajaiban sedekah itu nyata. Dari setitik nasi yang dibagikan dengan ikhlas, Pak Budi berhasil mengubah hidupnya dan memberikan manfaat besar bagi orang-orang di sekitarnya. Keajaiban itu tidak datang dengan sendirinya, tetapi melalui kerja keras, doa, dan hati yang tulus untuk berbagi. Kini, nama Pak Budi bukan hanya dikenal sebagai pengusaha sukses, tetapi juga sebagai sosok dermawan yang menjadi teladan bagi banyak orang. Kisahnya mengajarkan bahwa kebahagiaan sejati tidak terletak pada seberapa banyak harta yang dimiliki, tetapi pada seberapa besar manfaat yang bisa kita berikan kepada orang lain.